ila hadrati Nabi Mustafa syafati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. Qala al-mu'allif Bismillahirrahmanirrahim. Wal ahkamu lan utawi piro-piro hukum al muradatu kang den maksud bima ing dalam ta'rif dukira kang den tutur ieu ma iku sab'atun 7 al wajibu sawiji wajib wal mandubu lan sunnah wal mubahu lan wenang wal mahduru lan haram wal makruhu lan makruh was sahihu lan sahih wal fasidu lan batal. Fal fikhu maka utawi ngaran fikih iku al ilmu bil wajibi kalawan kang wajib wal mandubi lan kang den sunahkeun ila akhiri sab'ati maring akhir kang kaping 7. Ai bi annal hadal fi'la tegese kalawan iki padamelan iku wajibun kang wajib wa hadza utawi iki fi'il iku mandubun kang den sunahkeun wa hadza utawi iki fi'il iku mubahun kang den wenahkeun wa hakadza lan iki sabanjure ila akhiri sab'ati maring akhir kang kaping 7. Qorokot halaman 4 masih di awal ya. Wal wajibu maka utawi wajib min haitsu wasfuhu saking sakira-kira sifatane wajibil wujub iku ma perkara yusabu kang den ganjar opo ala fi'lihi ing atase midamel ma wa yu'aqabu lan den siksa opo ala tarkihi ing atase ninggalkeun ma wayak bilan cukup bisidkil ikobi ing dalam benerne siksaan opo wujuduhu wujudne ikobli wahidin kedue kang sawiji minal usati saking piro wong maksiat ma'al afwi sumratane ngahampuraan gairihi saking lian wahid wa yajuzulan wenang opo ayazida yen tanambahi musannif ing lapad wa yatarata bulan ka urut-urut opo al iqabu siksaan ala tarkihi ing atase ninggalkeun ma kama kaya oleh perkara abaro kang ibaratkeun bihi kalawan ma sopo gairuhu lian musannif ing lapad palayun api maka orang nganapikeun ieu iqab al afwa ing panghampuran wal mandubu lan utawi mandub min haitsu wasfu saking sakira-kira sifatan mandub bin nadbi iku ma perkara yusabu kan den ganjar opo ala fi'lihi ing atase midamel ma wala yu'aqabu lan ora den siksa opo ala tarkihi ing atase ninggalkeun ma wal mubahu lan utawi mubah min haitsu wasfu saking sakira-kira sifatan mubah bil ibahah iku ma perkara la yusabu kang ora den ganjar opo ala fi'lihi ing atase
Midamal ma wa tarkihi lan ninggalkeun ma wala yu'aqabu lan ora den siksa opo ala tarkihi ing atase ninggalkeun ma wa fi'lihi lan midamal ma ai ma tegese perkara la yata'allaku kang ora narima cumantel bikulin kalawan saban sawiji min fi'lihi saking midamal ma wa tarkihi lan ninggalkeun ma opo sawabun pahala wala iqobun lan ora siksaan wal mahduru lan utawi mahdur min haisu wasfuhu saking sakira-kira sifatan mahdur bil hador ail hurmah tegese haram iku ma perkara yusabu kang den ganjar opo ala tarkihi ngatase ninggalkan ma intisalan kalawan anut wa yu'aqabulan den siksa opo ala fi'lihi ngatase bidamane ma wa makruh lan utawi makruh min haisu wasfu saking sakira sifatan makruh bil karohati iku ma perkara yusabu kang den ganjar opo ala tarkihi ing atase ninggalkeun ma imtisalan kalawan patuh wala yu'aqabu lan ora den siksa opo ala fi'lihi ing atase midamona ieu si ma imtisalan kalawan patuh wala yu'aqabu lan ora den siksa opo ala fi'lihi ing atase midamal ma wa sahihu lan utawi sahih min haisu wasfuhu saking sakira-kira sifatan sahih bisihah iku ma perkara ya ta'ala ko kang nerima cuman tabihi kalawan ma opo an-nufudu lulus wa yu'tadulan den itung-itung opo bihi kalawan ma bi an istajma'a kalawan surah narima kumpul ya ma ing perkara yu'tabaru kang den itung-itung ya ma pihi ing dalam ma ya ta'alak syar'an ing dalam munggo syarat akdan iku akad kana anak ma'au ibadatan wal batilulan utawi batil min haisu wasfu saking sakira-kira sifatane ya batil bil butlan iku ma perkara la ya ta'allaku kang ora narima cumantel bihi kalawan ma opo an-nuful lulus wala yu'tadulan ora den itung-itung opo bihi kalawan ma bialam yastajmi kalawan surah ora nerima kumpul iya ma ing perkara yu'tabaru kang den itung-itung ma fihi ing dalam iya malaya ta'alak syar'an ing dalam munggo syara' akdan iku akad-akadan kana anak mau ibadatan atau ibadah wal aktulan utawi akad iku yatasifu kapersipatan iya akad bin nufudi kalawan lulus wal itidadilan dan itung-itung wal ibadatu utawi ibadah iku tatasifu kapersipatan ibadah bil itidadi kalawan itidad pakot boloko wal ahkamu dan adapun hukum yang dimaksud al muradatu
dzukir, yang dimaksud hukum yang sudah disebutkan, yakni ta'rif fikih. Sebelum masuk perlu diketahui bahwa yang namanya hukum itu adalah khitabullah, khitab Allah. Sekedap pasana lah, sekedap. Punten iklan lah. Jadi yang dinamai dengan hukum yakni khitabullah, khitab Allah, pesan daripada Allah al-muta'alliq yang berkaitan bi'af'alil mukallafin, dengan aktivitas-aktivitas mukallaf. Jadi segala bentuk aktivitas mukallaf itu akan berkaitan dengan hukum Allah. Yang mana hukum itu ada dua. Yang pertama hukum taklif, yang kedua hukum wad'i. Hukum taklif itu berkaitan dengan perbuatan mukallaf, yang mana sifatnya ada tuntutan untuk dikerjakan dan tuntutan untuk ditinggalkan. Dan kedua itu baik dikerjakan atau ditinggalkan, ada yang sifatnya jazim tegas, ada yang sifatnya ghair jazim tidak tegas. Kalau misalkan khitab yang menuntut untuk dikerjakan dan tuntutannya tegas, maka jatuh hukum wajib. Kalau khitab dengan tuntutan untuk dikerjakan dan sifatnya tidak tegas, maka jatuh sunnah. Kemudian kalau khitab tuntutan untuk ditinggalkan dan dia tegas, maka jatuh jadi haram. Yang keempat, khitab apabila tuntutannya itu ditinggalkan dan tidak tegas, maka jatuh makruh. Dan yang kelima, dia itu pilihan, boleh dikerjakan, boleh ditinggalkan, maka dia menjadi mubah. Jadi hukum taklif itu ada 5: haram, wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Para ulama menambahkan yang ke-6, yakni khilaful aula. Jadi tuntutan untuk ditinggalkan tetapi tidak diharuskan.
Jadi menuntut ditinggalkannya sebuah perbuatan dengan tuntutan yang bersifat tidak mengharuskan, maka disebut khilaful aula. Yang kedua, ada hukum wad'i, yakni khitabullah yang menjadikan sesuatu sebagai sebab, syarat, mani, sahih dan fasid. Dalam matan waraqat hanya dua yang disebutkan, yakni sahih dan fasid. Khitab wad'i seperti aturan-aturan hukum Allah, seperti tergelincirnya matahari, orang haid itu tidak boleh melaksanakan ibadah salat dan puasa, dan lain-lain. Jadi kesimpulannya bahwa hukum itu ada dua. Yang pertama ahkamu taklifi, yang kedua ahkamu wad'i. Nah, di sini disatukan. Wal ahkamu al muradatu fi madzukira sab'atun. Hukum itu ada 7. Yang pertama wajib, mandub, mubah, mahdur, makruh, sahih, dan fasid. Nah, perlu dibedakan bahwa yang 5 pertama wajib, mandub, mubah, mahdur, makruh itu termasuk ahkamu taklif, dan yang terakhir sahih dan fasid itu termasuk ahkamul wad'i. Fal fiqhu al ilmu bil wajibi wal mandubi ila akhiri sab'ah. Sedangkan fikih itu paham, mengerti bahwa sesuatu ini wajib, sesuatu ini sunnah, sesuatu ini haram. Bukan hanya mengetahui wajib itu apa, bukan hanya mengetahui ta'rif atau tasawur, kan tetapi fikih itu lebih terhadap ahkam tasdikiyah. Sholat itu apa hukumnya? Sholat itu wajib. Selanjutnya, apa hukum berzina? Zina itu haram. Nah, seperti itu. Jadi yang namanya fikih itu tahu bi anna hadzal fi'la wajib, ini sunnah, ini mubah, ini makruh, dan ini haram. Fal wajibu min haitsu wasfuhu bil wujub. Wajib dilihat dari sisi perkara itu dinamakan wujub, itu sesuatu yang berpahala jika dikerjakan dan disiksa jika ditinggalkan. Ada penjelasan. Musannif memakai ta'rif itu menggunakan ta'rif birasam. Perlu diketahui bahwa yang namanya definisi ta'rif itu ada 3. Pertama ta'rif had, ta'rif rasam, ta'rif lafdi, seperti yang ada di kitab-kitab mantik. Ta'rif had, contoh, mendefinisikan dengan sesuatu yang hakikat, kulli, jenis dan fasal. Contoh al-insan, apa definisinya? Hayawan natik. Ta'rif rasam adalah ta'rif yang menggunakan ciri khas daripada hakikat tersebut, dan tidak termasuk ta'rif itu memakai hakikat. Jadi tidak ada
atau tidak menyebutkan hakikat. Dan ta'rif bilabdi itu hanya menggunakan ta'rif beda bahasa saja. Dan pengarang musonif di sini memandang dari sisi akibat hukum. Min haitsu wasfuhu bil wujub. Artinya definisi yang digunakan musonif adalah definisi rasm, karena menggunakan akibat hukum. Akibatnya apa? Dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan mendapatkan siksa. Dapat dikatakan summa inna hadhihi ta'arif allati dzakaraha al-musannif ta'rifat bil asar. Jadi musannif menggunakan ta'rif definisi dengan rasm. Ada asar, ada sesuatu dampak, efek. Li anna sawab wal iqab min asaril hukmi, karena pahala siksaan itu daripada efek hukum. Wa huwa ta'rifu rasm, dan itu adalah definisi dengan rasm. Wa qad yu'arrab bil had bi ay qala fil wajib wa ma yutlabu fi'luhu talaban jaziman. Seperti tadi, yang namanya ta'rif bil had itu menyebutkan hakikat daripada bagian daripada hakikat itu. Seperti wajib itu mayut labu fi'luhu talaban jasiman. Bisa dilihat di Hasyiah An-Nafahat. Ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi wa yakfi fi sidqil iqab, dan dianggap cukup, dianggap benar dalam adanya siksaan wujuduhu liwahidin minal asab, terbuktinya satu saja orang dari kalangan yang bermaksiat, ma'al afwi an ghairihi, dan orang lain diampuni. Misalkan ada 100 orang yang bermaksiat, benarnya ada siksaan, cukup satu orang disiksa, 99 diampuni. Nah, itu boleh. Ya, kenapa? Karena perlu diketahui bahwa usul fikih itu sangatlah erat dengan kajian masail ilmu kalam. Dalam madhab Asy'ariyah, yang namanya surga dan neraka itu dikembalikan atas hak prerogatif Allah, hak Allah. Jadi menurut akal boleh Allah menyiksa orang taat, dan boleh Allah memasukkan ke surga orang-orang maksiat. Itu dengan hak Allah. Nah, supaya tidak dikatakan Allah itu bohong, tidak menyiksa hambanya yang bermaksiat, cukuplah dikatakan atau disiksa satu orang, yang lainnya diampuni. Maka masail ini terbina daripada ilmu kalam. Wa yajuzu ayyatarattab al-iqab ala tarkihi kama abbara bihi ghairuh, dan sebenarnya boleh saja musannif Imam Juwaini menambahkan siksaan itu hanya untuk orang-orang yang meninggalkan kewajiban. Meninggalkannya akan mendapatkan siksaan.
kama abara bihi ghairuhu fala yunafi al, seperti ungkapan ulama-ulama lain, sehingga tidak menutup peluang adanya ampunan gitu. Jadi yang maksiat itu wajib ya. Yang meninggalkan kewajiban wajib disiksa. Wal mandub, kemudian mandub min haitsu wasfuhu bin nadab, sama kalau di sisi dari dilihat daripada sifat efek tinjauannya itu hukum, ma yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi, sesuatu yang diberikan pahala apabila dikerjakan dan tidak disiksa apabila ditinggalkan. Di sini Imam Qadi Husain dan ulama lain membedakan istilah mustahab, tatawwu, sunnah. Itu tidak sama, bukan mutaradid. Apa itu sunnah? Sunnah adalah perbuatan yang dilakukan Nabi secara terus menerus. Itu namanya sunnah indal Imam Qadi Husain. Mustahab yakni sesuatu yang dilakukan Nabi satu atau dua kali dan tidak secara terus menerus. Itu namanya mustahab. Kalau tatawwu ialah perkara yang belum pernah dilakukan oleh Nabi, hanya perbuatan tersebut merupakan wiridan, kebiasaan yang dibuat oleh sahabat. Itu perbedaan definisi menurut Imam Qadi Husain. Tapi menurut Mu'tamad Imam Syafi'i bahwa sunnah, tatawwu, mustahab itu secara makna sama. Dan secara efek dia akan diberikan pahala apabila dikerjakan dan tidak disiksa apabila ditinggalkan. Wal mubah min haitsu wasfuhu, sedangkan mubah ditinjau dari sifatnya itu ibahah, ma la yusabu ala fi'lihi wa tarkihi wa la yu'aqabu ala tarkihi wa fi'lihi, tidak disiksa apabila dikerjakan atau ditinggalkan, dan tidak disiksa apabila tidak diberi pahala apabila ditinggalkan atau dikerjakan. Lalu apakah tidak bertentangan dengan perkataan bahwa orang yang makan dengan niat mengusahakan kekuatan ibadah akan mendapatkan pahala? Misal saya berniat makan kan itu hukumnya mubah, tidak akan diberikan pahala atau tidak akan disiksa. Lalu bagaimana pernyataan orang yang berniat makan untuk ibadah dapat berpahala? Itu beda pandangan gitu. Artinya tidak menjadi bertubrukan pernyataan tadi dengan ta'rif mubah. Kenapa? Karena memang itu hal ditinjau dari sisi pandang sesuatu itu disifati mubah, sedangkan pernyataan tadi memandang dari aspek ketaatan. Dikatakan dafa'a bihadza annal mubah qad yusabu ala fi'lihi. Ini mubah ini spesial
dari aspek murni dia tidak akan intervensi pahala ataupun siksaan. Kan tetapi terkadang bisa jadi bernilai pahala. Dikatakan qad yusabu ala fi'lihi idana wa bihi ta'at. Apabila seorang berniat untuk taat, kama qala Ibnu Ruslan, lakin idana wa bi aqlihil quwa li ta'atillahi lahu maqad. Kalau kita makan berniat supaya kuat ibadah, melek dalam sholat dan yang lainnya, maka makannya itu akan bernilai ibadah. Wajaba bi annahu la yusabu ala fi'li min haitsu wasfuhu bil ibaha. Wa la yunafi annahu yusabu min haitsu ta'at. Jadi kalau pemurnian mubahnya itu memang tidak bernilai pahala, tapi ditinjau dari taat, ya, ditinjau dari sisi niat, itu dapat berpahala. Kan dikatakan meninggalkan sesuatu atau melaksanakan hal yang mubah itu dapat meninggalkan maksiat. Contohnya tidur itu mubah, tapi kalau diniati untuk menjauhi maksiat itu bisa bernilai pahala wajib. Selanjutnya wal mahdur min haitsu wasfuhu bil hadar ayil hurmah ma yusabu ala tarkihi. Haram itu adalah sesuatu yang diberikan pahala jika ditinggalkan imtisalan, dengan kait dengan catatan harus imtisal, harus berniat patuh karena Allah. Jadi kalau misalkan seseorang meninggalkan sesuatu yang haram dan tidak dengan niat karena Allah, maka dia tidak akan diberikan pahala. Apa? Karena yang namanya meninggalkan sesuatu yang haram itu tidak apa-apa, tidak melaksanakan apa-apa. La taqrabuz zina, Anda jangan berzina. Tidak berzina itu bukan harus menikah, bukan harus puasa. Anda cukup menstop, mencegah diri Anda dari zina. Nah, mencegah, menstop diri Anda dari zina itu tidak melakukan apa-apa. Oleh karena itu, tidak melakukan apa itu alasannya apa? Motif Anda apa? Oh, misalkan saya tak berzina karena tak ada perempuan yang suka, maka tidak berzinahnya dia itu tidak akan mendapatkan pahala. Beda dengan saya tidak berzina karena memang ini adalah larangan daripada Allah, maka dia tidak berzina tiap harinya mendapatkan pahala daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yu'aqubu ala fi'lihi, dan disiksa apabila dikerjakan. Wa yakfi fi sidqil iqab wujuduhu liwahidin. Wa yu'aqabu makruh sekarang. Wal makruh min haitsu wasfuhu bil karoha ma yusabu ala tarkihi imtisalan wa la yu'aqabu ala fi'lihi. Sama, meninggalkannya itu dapat berpahala apabila imtisal, apabila dia itu berniat patuh, bukan karena tidak ada. Misalkan, apa kamu tidak mau makan bawang? Karena bawangnya tidak ada. Tapi kalau kenapa kamu tidak makan barang-barang yang bau? Nah, memang itu perintah atau larangan daripada Allah.
Di sini ada pertanyaan bahwa makruh itu yang sering digaungkan ada makruh tahrim dan makruh tanzih. Dalam Hasyiatun Nabahat dikatakan wal farqu bainahuma baina wa baina karahati tanzih. Perbedaan makruh tahrim dan makruh tanzih. Anna karahata tanzih ma la yu'aqabu ala fi'lihi. Makruh tanzih itu pemakruhan yang tidak akan disiksa apabila dikerjakan. Jadi kalau dikerjakan tidak akan disiksa. Bihilafi karahati tahrim fa innahu yu'aqabu ala fi'lihi. Kalau makruh tahrim apabila dikerjakan dapat disiksa. Lalu apa itu khilaful aula? Kalau khilaful aula maka binahin ghairi mansusin. Jadi larangan tapi tidak khusus. Contoh larangan untuk meninggalkan sesuatu yang disunahkan. Sunnah melaksanakan sholat duha. Nah, tidak melaksanakan sholat duha itu khilaful aula. Jadi sesuatu ini tidak ada larangan, tetapi kalau misalkan ditinggalkan khilaful aula. Tidak ada nas yang mengatakan jangan meninggalkan sholat duha. Kemudian suhih min haitsu wasfu bis sihah ma yata'allaqu bihi nufud wa yu'tadu bihi. Sah itu ditinjau dari sesuatu itu disifati, ya. Perkara yang berkaitan dengan nufud dan i'tidad, yakni perkara yang melengkapi atau mengumpulkan, ya. Bi anistajma'a ma yu'tabaru bihi syar'an aqdan au ibadatan, baik ibadah ataupun akad itu berkaitan dengan sah. Nufud tadi kan ma yata'allaq bihi nufud wa yu'tad. Nufud ada tercapainya suatu tujuan. Nufud itu lulus, sukses, ya. Kalau misalkan jual beli, ya barang orang lain dapat kita miliki dan uang kita dapat dimiliki oleh orang lain. Itu nufud. Atau menikah, ya. Ajnabiyah itu haram untuk disentuh, tapi kalau sudah dinikah maka menjadi halal, itu nufud, ya. Kalau i'tidad terkumpulnya itu sesuatu daripada rukun, syarat, wajib, syarat syah, gitu, ya. Maka kalau misalkan sesuatu ini terkumpul syarah wajib, ya, maka sah ibadah. Kalau tidak maka batal. Maka daripada pemahaman nufud, ibadah dinyatakan sah berarti syarat dan rukun terpenuhi, ya. Nanti di depan ada wal ibadah tatasib bil i'tidad. Nanti depan.
Wal batil, adapun batal, min haitsu wasfuhu bil butlan ma la yata'allaq bihi nufud wa la yu'tadu bihi bi alam yastajmi ma yu'tabaru bihi syar'an aqdan kana au ibadatan. Tidak ada nufud ataupun iktidal. Nufud itu tadi sukses, iktidal rukun ibadah, rukun jual beli harus terpenuhi. Wal aqdu yatasib bin nufud wal iktidal. Sedangkan akad itu disifati dengan nufud dan iktidal. Ada rukun jual beli, ada rukun hibah, ada rukun sholat, ada rukun nikah, dan nufud, manfaat efek nikah ada, manfaat jual beli, manfaat hibah itu dapat dirasakan ada. Wal ibadah tatasibil i'tidad faqat istilahan. Sedangkan i'tidad, sedangkan ibadah itu tidak ada nufudnya, tapi hanya disifati dengan i'tidal. Kalau misalkan ibadah ini wajib dilaksanakan, maka tidak ada efek terhadap kita. Kamu sudah sholat zuhur, iya. Apa yang kamu rasakan? Tidak ada. Efek daripada ibadah hanyalah kita tidak wajib mengulangi. Kalau misalkan ibadahnya sah, itu tidak wajib mengulangi. Kalau ibadahnya tidak sah, maka wajib diulangi. Ya. Jadi seperti itu. Wal fiqhu wallahu a'lam bishawab.